Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex, sang pemburu dolar. Sore hari ini kita akan review dari pergerakan XAU/USD dari pagi tadi ya hingga dengan sore hari ini, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa pergerakannya dan kelanjutan dari pergerakan XAU/USD ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Di sini saya akan menunjukkan ya, memberikan informasi gambaran XAU/USD lanjutan daripada weekly analisa yang sudah saya infokan ya, atau saya buat kemarin di hari Sabtu pagi. Dan seperti apa untuk hari Senin ini kelanjutannya, kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, setelah dari pergerakan pagi tadi hingga dengan sesi Asia ini, harga masih berkecenderungan membentuk sebuah area base ya, atau sideways, di mana pergerakan seperti ini pasti membuat teman-teman itu terjadi kebingungan ya, antara kita melihat ini gimana sih market, apakah akan terjadi kenaikan ya, apakah akan terjadi berlanjut turun. Tapi setidaknya kalau kita lihat dan kita perhatikan, kalau Anda melihat dari posisi kenaikan terakhir ya, dari titik terendahnya 1688.91 memang terjadi yang namanya kenaikan, di mana ada candle impulsif yang terjadi kenaikan. Tapi perhatikan di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa tidak terlalu signifikan dari pergerakan XAU/USD. Kalau kita ukur dari pergerakannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kurang lebih hanya bergerak $6 saja, 6,2 dolar ya, tidak kurang tidak lebih, hanya sebesar itu. Tapi dengan posisi seperti ini selalu saya katakan, karena belum ada informasi yang jelas, karena pergerakan saat ini masih membentuk area base, yaitu berkisaran di mana sudah kita tarik Fibonacci retracement ya. Ini saya ulang lagi, mungkin teman-teman ada yang lupa ya. Ini saya tarik dari area titik A swing terakhir di sini ya, yaitu 1766.26. Saya tarik menuju titik B, titik terendah terakhir, yaitu 1688.91. Dan di sini menemukan informasi yang kita dapat, area saat ini bergerak berkisaran di area 23,6% sampai dengan 38,2%, yaitu 1707 sampai dengan 1718.19. Ini yang menjadi batas atas dan batas bawah. Dan sebelumnya juga sudah saya berikan tanda ya. Di sini ada area pantau tepat berada di area 38,2% yang sampai saat ini belum di breakout atau belum menyentuh area sini. Kemudian area 23,6% 1707.00 di sini juga masih belum terjadi breakout. Kalau kita ukur dari dua level ini ya, di kisaran 1707 sampai dengan 1718, di sini hanya mencapai range rata-rata $11 ya, kalau dia bergerak di kisaran ini. Dan seperti apa dengan kondisi yang seperti ini? Anda bisa catat, karena di sini kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, ini terjadi yang namanya rally ya, rally base. Ada dua kemungkinan ya, rally base bisa juga rally. Oke, ada juga rally base drop. Bisa juga seperti itu. Kenapa? Karena dengan posisi pembentukan area base seperti ini, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Strategi yang bisa kita dapatkan karena posisi dari pergerakan yang tidak kurang tidak lebih bergerak hanya berkisaran seperti ini, kita hanya bisa menunggu yang namanya breakout. Baik breakout area resisten 38,2% ya, atau breakout di bawah 23,6%. Batasannya adalah area ini. Ini dulu yang harus teman-teman lihat. Kecuali kalau mendekati wilayah 38,2% dan area resisten di 1720 area pattern pantau kita, di sini ada pembentukan yang terjadi baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang membentuk potensi pembalikan. Bisa Anda sell di sini, tapi taking profit Anda tidak kurang tidak lebih berdekatan di area 1707 sampai dengan 1709. Ini harus menjadi sebuah catatan.
Begitu juga kalau Anda mau buy. Anda kalau mau buy bisa mendekati di level 1707 kalau ada pattern terbentuk di wilayah ini, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, Anda boleh buy. Ya, pasang stop loss di bawahnya dengan target taking profit minimal 1718. Ini dulu sebelum Anda atau Anda menunggu yang namanya breakout atas ataupun breakout bawah. Karena dengan potensi seperti ini Anda mengarah dengan acuan mau buy atau mau sell, lebih baik Anda menunggu. Ya, meskipun catatan penting dari pergerakan XAUUSD saat ini masih dalam kondisi tren turun ya. Kalau kita lihat di time frame daily pun ya, di sini ini masih dalam kondisi tren turun. Anda bisa lihat terjadi yang namanya pembentukan yang disebut dengan ya, diperhatikan ya, lower high ya, ini awalnya higher high menjadi lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan ini saat ini memang seolah-olah double bottom ya. Di sini kalau kalian lihat ya, apakah ini menjadi double bottom? Bisa juga terjadi double bottom, tapi perhatikan, double bottom ini bisa terjadi jika pergerakan ini breakout di atas 50%. Perhatikan ya, 50% dari mana? Dari penurunan ini. Karena dia sudah melebihi batas area di kisaran 50%, bahkan 61,8% masih bisa dijadikan acuan. Kalau itu breakout ke atas akan naik terus pastinya gitu loh. Naik terus sampai di level berapa? Anda bisa ukur dengan area bawah di sini ya, di kisaran di sini. Oke, Anda tarik ke atas yang area neckline, Anda copy pindah ke sini, bisa nantinya next bisa ke 1928. Target naik minimal sampai sana. Ya, ini bisa terjadi, tapi catatannya adalah yang paling penting area yang harus di breakout dulu untuk mengkonfirmasi bahwasannya ini double bottom adalah area 50% sampai dengan 61,8%. Tariknya adalah sampai area neckline sampai dengan area bottom bawah sini. Itu baru valid. Tapi kalau dengan posisi saat ini Anda mengatakan ini double bottom, belum tentu, belum bisa. Bisa juga menjadi area cup and handle. Oke, perhatikan nih, area 50%, nih banyak garis ya jadinya. Sebentar. Area 50% di kisaran 1748, catat ya, 1748 sampai dengan 1762. Hati-hati, naik ke sana memungkinkan. Karena apa? Perhatikan ya, ini kalau kita hubungkan dengan, catat dulu ya, ini saya hapus. Kalau kita hubungkan dengan menggunakan sistem order block ya, karena di sini sudah terjadi break of structure. Perhatikan ya, dam, ini kan break of structure. Di sini ada pembentukan candle terakhir sebelum terjadi penurunan. Ini candle naik sebelum terjadi penurunan. Bisa terjadi dia akan koreksi dulu menuju ke wilayah ini ya. Ini menjadi area order block. Kalau ini sampai terjadi area order block menyentuh ke sini dan akan terjadi penurunan berlanjut, itu bisa terjadi. Makanya saya bilang hati-hati, karena kalau cup and handle pun ini membentuk sebuah setengah lingkaran. Cup and handle itu seperti apa? Seperti ini. Sebentar ya, saya akan detailkan dulu supaya nanti teman-teman juga enak melihatnya. Ini cup handle lingkaran seperti ini ya, baru dia akan koreksi 50% di sini ya, kisaran di sini ya, di sini baru dia bisa turun lagi. Nah, ini yang disebut dengan cup and handle. Ini pun harus mengkonfirmasi bahwasanya pergerakannya ya, perhatikan ya, pergerakannya harus terjadi penolakan di area 50% dan harus breakout sekali lagi area support di sini ya, atau neckline di area sini. Ini baru bisa menjadi area cup and handle seperti sebelumnya ini ya. Ini contohnya ini. Nah, ini cup and handle juga, dia melengkung ya. Dia koreksi ini nggak sampai 50% sih, kalau kita lihat hanya area kisaran 38,2%. Baru dia mengkonfirmasi ini break of structure, baru dia turun. Apakah ini nanti hal seperti ini bisa terjadi? Ya bisa aja. Makanya dengan adanya seperti ini banyak banyak skenario yang harus diperhatikan. Yang penting kita harus tahu satu hal. Pergerakan dari XAUUSD di time frame besar masih dalam kondisi tekanan turun.
Satu itu. Yang kedua saya ingatkan lagi, ini kemarin sempat saya bahas ya di weekly analisa, pengaruh besar XAU/USD saat ini adalah 3 berita penting, yaitu mengenai apa aja. Satu, kenaikan suku bunga. Yang kedua adalah resesi. Yang ketiga adalah inflasi di Amerika. Sampai dengan detik ini, saat ini The Fed ataupun Powell sebagai ketua The Fed masih menginginkan menurunkan inflasi hingga 2% dan itu tidak mudah. Oke, karena inflasi saat ini baru turun dari 9,1% menjadi 8,5%. Itu menjadi sebuah catatan. Maka XAU/USD masih dalam tekanan bayang-bayang The Fed. Ya, ini karena apa? Semakin suku bunga dinaikkan, memang betul untuk menurunkan inflasi adalah menaikkan suku bunga. Suku bunga dinaikkan, maka yang terjadi kepada XAU/USD maka akan terjadi tekanan yang cukup besar. Maka dari sampai dengan detik ini masih belum bisa beranjak naik lebih tinggi. Kecuali terjadi perang yang sebelumnya ya. Nah, itu beda lagi, beda kasus karena terjadinya permintaan yang meningkat atau safe haven, pembelian emas besar-besaran. Ya, itu menjadi sebuah catatan ya, catatan penting. Dan kalau ini terjadi koreksi masih masuk akal. Kalau koreksi sampai area berapa? Yang kemarin kita gambarkan minimal kalau dari swing terakhir di sini adalah 1727. Ya, tapi kalau nantinya hari ini candle daily ya tidak terlalu besar, dia hanya contoh dia candle turun tapi setengah dari candle hijau, itu pun masih belum bisa dikatakan konfirmasi yang jelas. Konfirmasi yang jelas dia harus turun di bawah 1697. Ini ya saya tandain dulu ya nantinya supaya enak. Nih saya tandain dulu. Minimal kita punya area-area penting yang wajib diperhatikan. Makanya teman-teman kalau trading jangan keburu-buru entry. Nah, catatannya itu supaya nggak terjebak. Kalau mau entry harus pasang stop loss gitu loh. Ini masuk key level aja deh, aku tulis key level ya. Di bawahnya pembukaan candle sebelumnya adalah candle naik. Nih perhatikan nih candle naik ya, ini batasannya di sini. Jadi kalau hari ini sampai dengan nanti besok pagi ya jam 4 pagi close market di bawah 1697, saya pastikan kita akan cari angka sell terus. Itu lebih baik, pasti akan terjadi lanjutan penurunan. Semoga aja tidak sideways sih ya, tapi minimal konfirmasinya sudah jelas. Tapi kalau di sini candlenya hijau ya, candle hijau ditutup di candle hijau, maka masih ada kuat dorongan buyer, besar kemungkinan menuju level 1727. Catatannya di sana. Oke. Ini saya hapus lagi ya, saya akan turunkan di time frame 1 jam ya, tadi yang 4 jam sudah kita bahas. Nih 1 jam ya. Jadi batasan untuk hari ini ya, perhatikan. Anda boleh transaksi ya, saran dari saya tunggu aja breakout ya. Area 38,2% area pantau kita, atau area 23,6% area pantau kita. Breakout impulsif bullish maka dia akan naik. Breakout impulsif bearish maka dia akan turun. Kita ukur dulu, kalau dia breakout impulsif bullish maka kenaikannya sampai dengan kita ukur ya, kita tarik dulu ya, minimal di sini 1727 yang menjadi area pantau di atas ya, yaitu area 50%. Karena range-nya kisaran $19. Make sense, masih bisa juga ke arah sana. Ini yang pertama. Yang kedua kita ukur lagi ya, kalau kondisinya terjadi yang namanya impulsif bearish, breakoutnya adalah di area 23,6%, 1707.00, maka kecenderungannya akan mengarah atau menguji ya. Yang pertama menguji key level yang kita garis di sini ya, yaitu open dari hari kemarin ya, yang menjadikan bullish impulsif. Di sini kalau close di bawahnya 1697, besar kemungkinan kalau dia bergerak 1694 menjadikan target $20 ya. Ini saya akan tandain ya, di kisaran 1693 target $20 bisa terjadi setelah ada breakout 1707. Maka di sini saya akan tandain ya supaya teman-teman nanti enak. Berapa tadi ya? Sebentar. 1000 berapa? $20 kisaran 1693 ya. 1693 saya akan tandain ya, 1693.50. Oke, poin 50 kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya di sini ya.
nggak harus pas-pas banget, minimal ada mendekati 1693 lah area sini. Ini menjadi range $20 untuk nanti malam. Ya, kalau naik sampai area 1727, area 50%. Ini saya akan nggak tandain juga area pantau kita ya. Ini sebentar, ini area pantau kita di kisaran ini ya. Perhatikan, ini menjadi area pantau kita ya teman-teman, yaitu 1707. Oke. Pergerakan HAT ini masih membentuk area base ya. Tinggal tunggu aja wilayah penting dari dua level ini ya, yaitu di 1707 sampai dengan area 38,2%, yaitu 1718.00. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Pastikan transaksi Anda betul-betul ada pembentukan pattern yang terjadi ya. Kalau breakout berarti impulsif bullish, artinya breakout, ingat, harga close di atas dari dua level ini, yaitu 1718 sampai 1720. Kalau udah breakout dan close time frame 1 jam di atas ini, baru Anda boleh buy. Kalau belum, jangan. Ya, begitu juga dengan impulsif bearish, kalau dia breakout close di bawah 1707, baru Anda boleh sell, pasang stop loss di atasnya. Itu lebih baik ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan informasinya ya dari pergerakan XAUUSD sore hari ini. Untuk nanti malam ada news enggak ini? Kita lihat ya. Sekarang tanggal 5, ini tanggal 6 baru ada news. Oke, malam ini nggak ada news ya. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Jangan lupa selalu bagikan support channel Zona Forex ya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan informasi yang up to date dari pasar ataupun dari XAUUSD. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.